Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, salah satunya mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan akuntan publik. Di Indonesia, pengawasan akuntan publik dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang kita kenal dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Menurut undang-undang itu, OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pada dasarnya, pembentukan OJK ini dilakukan untuk mengambil alih tugas pengawasan yang pertama, industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan dan Bapom OLK sejak 31 Desember 2012. Kemudian juga mengambil alih tugas pengawasan sektor perbankan dari BI sejak 31 Desember 2013. Lalu pengawasan lembaga keuangan mikro dari BI juga sejak tahun 2015. Adapun tujuan, visi, dan misi OJK adalah sebagai berikut. Tujuan pembentukan OJK. Menurut undang-undang tersebut, OJK dibentuk agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara tertib, teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Visinya adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan agar menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. OJK juga dibentuk dengan 3 misi. Yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam jasa sektor keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, hubungan antara akuntan publik, KAP, dan OJK itu diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK-01/2017 yang mengatur penggunaan jasa akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Di sana diatur di pasal 2 khususnya. Ini saya mungkin tidak akan bahas semuanya, saya hanya mengambil pasal yang penting dan relevan. Dalam pasal 2 dinyatakan dalam ayat pertama bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib menggunakan akuntan publik dan KAP yang A. terdaftar pada OJK, dan B. memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan. Jadi pasal ini sebenarnya mengatur mengenai kewajiban kantor akuntan publik untuk mendaftar juga di OJK. Dan pihak-pihak yang dalam pengawasan OJK harus melakukan audit dengan menggunakan KAP yang terdaftar di sini. Kemudian untuk ayat 2 dinyatakan bahwa kewajiban pengguna akuntan publik dan KAP yang terdaftar pada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu terkait dengan laporan keuangan yang wajib diaudit atau diperiksa oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau perintah tertulis dari OJK. Jadi jelas bahwa dengan peraturan ini peran kantor akuntan publik itu sangat signifikan ya dalam industri jasa keuangan, karena di sana OJK meminta agar pengguna jasa keuangan itu
melakukan audit, dan auditnya harus dilakukan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Nah, soal administrasi akuntan publik dan KAP itu diatur di pasal 3 dan pasal 7. Ya, pasal 3 mengatur bahwa sebelum memberikan jasa kepada pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan, akuntan publik dan kantor akuntan publik wajib terlebih dahulu terdaftar pada OJK. Seperti saya singgung tadi ya. Kalau pasal 2 mengatur mengenai kewajiban pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar. Nah, di sini mengatur mengenai kewajiban kantor akuntan publik untuk terdaftar pada KAP dulu, pada OJK dulu. Lalu pasal 7 menyatakan bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar pada OJK punya kewajiban 5 ini, ya, bagi berikut. Pertama, menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi KAP juga diperiksa oleh OJK ya, atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh akuntan publik dan atau kantor akuntan publik kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan. Lalu juga diatur bahwa akuntan publik dan KAP yang terdaftar di OJK juga wajib menerapkan standar akuntansi keuangan dalam melaksanakan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan undang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi kewajiban untuk menggunakan standar akuntansi keuangan juga diatur di peraturan OJK ini. Yang keempat, akuntan publik dan kantor akuntan publik juga wajib memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. Jadi soal kepatuhan ini jadi orientasi juga dalam audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Lalu yang terakhir, OJK juga mewajibkan akuntan publik dan KAP untuk mengikuti PPL, pendidikan berkelanjutan ya, khusus bagi akuntan publik ya, yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh OJK. Paling sedikit sesuai dengan jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan atau dalam satuan SKP ya, yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Dengan demikian, dengan aturan ini sangat jelas bahwa OJK punya peran sentral dalam pengawasan KAP, ya, mulai dari soal memastikan kerahasiaan data, kemudian menjalin pemeriksaan, penerapan standar akuntansi, kemudian juga memastikan kesesuaian transaksi dengan peraturannya, dan yang terakhir mewajibkan mengikuti PPL ini bagi akuntan publik.